Hai semuanya, wow suaraku mendadak sedikit hilang. Barengan sama gue lagi tentunya di Good Talk by Good Shot ID, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Psycho G. Kalau lo taunya Psycho G ini lebih ke rapper dan sebagainya, tapi si Igor ini sendiri dulu juga udah sempat main film. Ada 4 bahkan film yang udah pernah dimainin sama dia. Dari 5 cm ada Octopus House, Berangkat sama Titisan Setan. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama dia. Nggak cuma ngomongin tentang musiknya, nggak cuma ngomongin seputar film juga barengan sama Psycho G, tapi kita bakal ngebahas juga tentang mindset hidupnya dia. Karena gue tahu banget, gue kenal sama Psycho G atau Igor ya gue manggilnya, itu dari zamannya kita SMP. Jadi pada saat kita SMP, hai Rokefas, itu kita sama-sama di Tarki sekelas selama 3 tahun. Terus habis itu SMA-nya bareng lagi, kita di PSKD 3. Habis itu, Masya Allah, kita kuliahnya juga bareng lagi di UPH. Nah, ini dia. Sebentar ya. Mari kita masukkan dulu. Itu dia. Waza. God, how are you? I'm good. Kenapa You good? sinyal lo di Bali jelas ya? Nggak ada gangguan-gangguan elit global ya? Kadang-kadang suka kayak gitu, apalagi kalau malam. Nah ini beruntung gue sekarang ganti provider ceritanya, dan yang ini kayaknya lebih cocok. Alright. Buat teman-teman yang baru pada masuk, yang follow gue, this is Cheryl, ini teman gue dari SMP. SMP, Tarki 4, Rawamangun. SMA gue setengah di PSKD 3. PSKD. Sampai kuliah di UPH pun kita masih ketemu. Gue herannya tuh lo masuk UPH terus sama-sama FISIP gitu. Gue pikir anak kayak lo, kan lo pinter banget ya, secara lo anak IPA gitu ya, bakal ngambil apa kayak teknik something. Siapa bilang gue pintar? Gue IPA di SMA paling jelek nilainya. Kelasnya aja IPA. Gue nggak. Lu tau gak ada siapa di sini? Siapa? Tesi? Bukan. Aden, oh my god, gokil. Jadi saudara-saudara yang sedang menyaksikan kami, Alden ini adalah adik kelas kita dulu pas SMA PSKD 3, dulu satu band. Lo bayangin dulu, gue singernya Psycho G, believe it or not, it happened. Gor, gue pengen tahu Gor, karena jadi ini podcast, live podcast juga nanti bakal ada di YouTube-nya Good Talk-nya Good Shot, which is media gue yang seputar good news semua ini. Gue tuh pengen menggali lebih dalam seputar mindset orang-orang. Tapi sebelum menuju ke sana, kan orang kalau ngomongin cerita sukses segala macam gitu kan banyak lah ya. We're gonna go there later gitu. Tapi gue juga pengen, ini gue disarankan sama Denis Adiswara minggu lalu. Dia bilang coba deh share, lo ngangkat juga cerita-cerita kegagalannya orang gitu. Jadi justru dari kegagalan orang lain, orang juga bisa belajar sesuatu dari itu. Kalau gue nanya kalau sekarang gitu, ada nggak sih experience lo gagal gitu? Kalau dari lo apa? Wah, got tons. Most of the time adalah when, hold on, kita mulai dari mana ya? Buat yang nggak tahu, pertama kali gue ikut kompetisi rap itu, gue cabut dari sekolah, terus gue pinjam Walkman-nya Cheryl. Jadi, and that's, you know what? That was 20 years ago. Gila ya, 20 tahun lalu. Tahun November 2000. That was 20 years ago. Tapi sebetulnya kita kalau nggak salah sekolah udah mau selesai waktu itu ya. It's not like kita penting, maksudnya nggak kayak penting-penting banget harus ke sekolah. Gue inget banget. Jadi kayaknya kalau gue cabut waktu itu, jangan ditiru ya. Gue cabut, terus gue kan dipinjemin kaset sebetulnya buat gue pelajarin. Jadi that was actually the second day. Jadi gue datang ke sebuah kompetisi, sebuah hip hop festival yang dibikin local scene di Jakarta, di Hotel Sahid di Sudirman. So the day before gue datang, hip hop Indo yang bikin. The day before I went there, sebetulnya I was asking for flyers. Gue minta flyer supaya gue bisa bagi-bagi di sekolah. Siapa tahu gue tahu siapa gitu, ada yang suka hip hop. Tapi waktu gue datang ke sana, beberapa panitia bilang, lu kenapa nggak ikut aja kompetisi? Jadi ada yang minjemin kaset. Nah, gue pulang, gue tulis lirik, lalu gue tulis lirik semalaman, gue apalin,
on the next day gue nggak punya Walkman, jadi gue pinjam Walkman-nya Cheryl. Terus gue bilang gue mau cabut nih. Kita ketemuan waktu itu di Depan sekolah. depannya bukan apa Pegadaian. Pegadaian Iya, di Jalan seberangnya Kuini. sekolah. Iya. Sebelahnya sekolah, iya. Kita gue pinjem di situ, terus you go right apa all the way ke sekolah, terus gue cabut ke Hotel Sahid untuk ikut kompetisi. Now here's the thing, gue nggak juara satu di situ. Tapi bisa dibilang, kalau orang mau bilang did I fail? Ya, I failed to be number one karena itu juga pertama kali gue ikut kompetisi kan. Gue cuma sampai semifinal. Kalau buat orang-orang yang udah sering ikut kompetisi, mungkin it looks like failure. Tapi karena gue datang tanpa beban, I just wanna try it. I'm not focused on like should I win or not. That failure actually gives me a perspective untuk lihat yang menang tuh kayak gimana. Right. So sometimes yang kita sangka itu failure is just another opportunity to build more so you can be better next time. Amazing. Gue enggak, tapi gue beneran inget that day. Gue nggak inget bulannya aja ya, tapi iya It's November 2000. Gokil karena kompetisinya bulan itu ya waktu itu ya. Yep. Tapi kita tukeran pada akhirnya pada saat kuliah gitu, good friends. Gantian gue dari dulu pengen jadi penyiar radio kan ceritanya. Terus gue bilang sama lo, gue bilang kayak gue pengen masukin ini ke MTV On Sky waktu itu namanya Trax FM sekarang gitu kan. Gimana caranya? Dan waktu itu lo baru mulai pakai Fruity Loop segala macam. Ya udah lo kita pura-pura interview each other aja gitu kan. We did that di komputernya Tesi waktu itu di komputernya sekarang istri gue Tesi. Jadi dia datang ke komputernya ke tempatnya istri gue kos-kosan dan kita recording demonya dia untuk jadi penyiar announcer radio. So and life guess goes what? Full circle Full circle. Dan waktu itu gue ceritanya interview lo di MTV Jams acaranya. And guess what? Not even a year after that, hal itu benar-benar kejadian. Gue benar-benar nge-host MTV Jam dan gue benar nge-interview lo di saat itu. Tapi udah beneran gitu. Itu life is just amazing, you know. And 20 years after that, you have your own project. And again, here you are interviewing me again. Yes, ayo dong dijadiin projectnya kita lagu-laguan lagi, Gor. Definitely, ya gampang tinggal kirim-kiriman file aja. Yes, indeed. Nah, balik lagi soal kalau tadi kan lo bisa belajar dari kegagalan lo yang sebelumnya, terus habis itu membuat lo jadi lebih baik lagi in the next competition and dalam kehidupan lo juga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya gue tanya kenapa hip hop, karena gue tahu lo di awalnya pun juga bukan dari hip hop gitu, lo dari dengerin Slipknot, dengerin you like one of the few person that actually knows musik gue gimana waktu SMP. Exactly, gue tahu lo suka yang kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba ke hip hop. You remember what it was? It was Green Day. Oh iya, Green Day, bener SMP Green Day, Oasis gitu-gitu, terus ke Slipknot dan Korn, tiba-tiba lo lompat ke hip hop, and you can write lyrics. Nobody ever even knew that you can write lyrics like that gitu. Kayak lo nemuin itu tuh gimana? Nemuin itu adalah ternyata ini passion lo gitu. Took some time. Jadi sebetulnya gue udah mulai dengerin hip hop itu dari waktu kita SMP. Gila, man, that's like way back. 23 years. Jadi gini, basically gue dengerin hip hop itu udah tahu dari SD, but I did not like it at all because it was in English, and I did not understand English. And for me, lagu-lagu hip hop saat itu sounds like something is like these people are angry about something. Yeah. Aggressive. The music is loud, and the video I cannot understand. Like, why are these people pointing at the screen? Jadi, being all angry. Jadi karena Inggris. Jadi gue memutuskan, kayaknya hip hop bukan gue. Waktu kita SMP, gue lupa namanya siapa. 2C kalau nggak salah 2C. Gila. Bu Eni, guru bahasa Inggris. No, bukan gurunya. One of our friends minjemin gue kaset kompilasi Pesta Rap.
Mhm. That was the first time gue ngerti, oh ini nge-rap. Nge-rap itu, um, apa ya, nge-rap itu isi storytelling. Gue denger lagu, Iya, lagu soal, apa ya, kayak bosan, di rumah lagi sendirian. I truly can understand what it means. You're just telling a story dari kehidupan lo yang lo relate, tapi you're telling that story with rhymes, berpantun. And then you do it on top mhm, of music. Nah, baru gue sadar di situ, oh ternyata nge-rap itu kayak begitu. Jadi waktu gue denger rap bahasa Indonesia, baru gue ngerti rapping itu sebetulnya bercerita. Now, right. you know, Sheryl nih paling tahu gue kayak gimana waktu gue Tunggu bentar, ada SMP. yang nanya, mbaknya ngerti pesta rap? Oh, jangan sedih. Gua dulu nge-rap barengan sama Igor zaman Yo, kita kuliah. I'm real C, all you talk and you see. Anyway, terus. jadi bisa dibilang di situ baru gue ngerti, oh ternyata nge-rap itu is basically storytelling, bercerita. Cuman yang lu ceritain itu apa ya? Ya itu tadi, you have rhymes dan lu pakai musik dan akhirnya gue ngerti. Jadi pengalaman gue expose dengan hip hop rap yang gue suka itu sebenarnya rap Indonesia dulu. So as you can Ya, see, my whole career dari situ sampai sekarang is built on the premise bahwa when you want to tell something in rap sebagai orang Indonesia, lo harus menceritakan hal-hal yang lo tahu. dan yang I orang bisa cannot, relate ya. ya orang bisa relate. I cannot copy, cuma sekedar copy paste apa yang ada di Amerika, Mm-mm. because values-nya atau kehidupannya, I don't live that life. I don't live that Right. life. You know why they were aggressive? Karena at one time before they were successful, rapper-rapper ini hidupnya keras. Yes. Hidup gue nggak keras. Jadi lagu gue Mm-mm. makanya online, jomblo, stuff like that. Simple aja. Dan gue tuh juga sempat ngeliat ya guys, pas kita SMA itu, gue inget kita sempat ada kayak road trip LDKS waktu itu, terus gue kayaknya duduk sebelahan sama lo di busnya itu, dan di situ tuh lo lagi belajar untuk bikin lirik rap pakai bahasa Inggris, gue inget. Dan lo lagi dengerin banget Eminem, terus lo bikin rhyme-rhyme-nya gitu, terus lo kayak ngajarin gue waktu itu. Jadi gini lo, kalau misalnya lo pengen bikin ini rhyme-nya, biasanya lo tulis dulu yang endingnya sama, abis itu lo jadiin kalimat, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Yeah. Terus gue yang kayak, oh iya iya iya, terus gue akhirnya juga jadi nyoba. That's why akhirnya I also jumped into hip hop gara-gara Psycho-G Kita pada kita masanya. kita kan zaman dulu ngeband-ngebandnya masih Alden nih di sebelah sini kan kita Itu ini. dia, bener. Kalau Kita nggak ngeband sama Alden. kalau nggak Project GNB, Maria Maria Santana, teng teng teng, Yes, yang sama Wyclef, exactly. atau ini yang juga kita bawain lu gini, Lauryn Hill. I Oh need iya, you baby and if it's quite alright, quite na alright, na I na love you baby. baby. Oh my God, Itu kan tunggu ada bentar, Sapa. ada Bondan, part kehidupan rapnya. rute PPD 52 kurang keras apa Oh, gor? dia bilang, oh iya emang gue SMA di PSKD 3 di Senen, tapi rumah gue di Pulau Gebang. Jadi kalau pagi, kalau mau ke sekolah, I had to naik Metro Mini 44 ke Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung gue naik PPD 52 dari ke arah Senen, dan itu lu menewatin berbagai jalur STM dan sekolah-sekolah lain. Gila banget itu. So lu harus pakai baju ganti, nggak bisa. Karena kalau gue pakai baju putih abu-abu sendiri, kecil-kecil sendiri, gue pasti jadi bahan. Udah Dan gitu-gitu. Israel. dan dan terjadi dulu gue pernah pulang. Lo inget Jill gak? Yang Ingat pindahan dari Gil. Ambon, Iya. yang sama-sama sama gue tinggal di Pulau Gebang. Mm-mm. Kita dikepung budut satu bus, padahal kita bukan anak-anak ini. Cause that time kita nggak pakai baju ganti. Nah, Jill Jadi duduk. dikira mau tawuran. Iya, jadi karena si Jill itu sekarang dia kalau nggak salah satu manajer di Halo BCA. BCA. Yap. Mm-mm. Jadi dia karena dia anak baru dan gue berteman sama dia karena komplek rumah kita sama. Yaudah duduk lah gitu. Ini belum jauh nih, baru naik dari sekitar Senen. Baru lewat dikit, lewat proyek Senen, bergerombol lah tuh masuk dari depan sama belakang, dan gue sama Jill di Wah, tengah. gila. Si Jill diselamatin karena dia duduk sebelah bapak-bapak. Jadi yang mau nanyain bilang apa, bapak-bapaknya bilang, ini anak saya, kamu mau ngapain? Jadi nggak digangguin. Gue berdiri. Okay. Gue berdiri, tapi mereka kayak nggak tahu bahwa I'm not a part of them. Jadi waktu gue berdiri, pelan-pelan anak-anak budut depan belakang mulai ngeliatin, ini kayaknya bukan anggota kita nih. Terus ada yang nyamperin, lo anak mana? Dibawa gue ke depan bus sebelah. Jadi memang saat itu
momoknya adalah kalau anak-anak SMA udah ngumpul satu bus, Heeh. nggak ada urusan, sopir PPD 52 pun nggak ganggu. Ih, Nah, heeh. ini Ngeri waktu itu soalnya udah. kalau anak budut ngumpul ternyata di depan tuh salah satu pentolannya, gue nggak tahu dia masih sekolah atau enggak ya, tapi dia pakai kupluk gitu. Gua ngerti kayak gimana, tapi dia kayaknya dia nggak pakai baju seragam sendiri, itu pentolannya. Jadi gue tanya-tanyain. Dari situ sampai turun bisa dibilang barang-barang gue ditukar, tas gue sama tasnya dia. Wow. Tas Gila, yang lebih gila, bagus gila. ditukar sama, untung buku pelajaran disisain. Wah, bagus buku Tas, pelajaran disisain karena nggak penting juga buat dia pasti. tas, sepatu, topi gue yang ada di dalam tas, raib semua. Tapi untungnya apa, di pengalaman yang kali itu gue nggak sampai secara fisik. Adalah secara fisik Tersakiti ya. terjadi. Ada secara fisik tersakiti, cuma I don't need to tell the details. But Jangan, basically jangan. that was one of my experience bahwa Jakarta itu keras. Jakarta itu keras dan ini juga sih mungkin yang pengen gue kasih denger juga ke orang-orang gitu kan. Tadi gue sempat ada yang baca juga salah satu dari komennya gitu kan, kayak seneng ngelihat orang yang udah sukses sekarang gini tapi on the way ke sananya kan you need to enjoy the process. Dan on the way ke sana ya prosesnya termasuk lo apa namanya di palak orang lah di jalan, dibully orang mungkin segala macam. Nah, gue pengen tanya ini juga sih Gor. Kan apa namanya nggak sedikit juga gitu ya orang yang either underestimate lo atau kadang-kadang bisa ngomongnya apaan sih, nge-rap apaan sih ini orang mau ngapain sih gitu. Dulu lo bawa radio gede-gede apa segala macam kampus kayak gitu-gitu kan orang ada yang kayak the fuck is he doing gitu. Tapi lo tuh termasuk orang yang menurut gue mentally strong enough to like not give a shit about that stuff gitu. Tapi gimana caranya kayak gitu? Karena gue tahu banyak orang yang masih peduli banget sama apa yang diomongin sama orang lain tentang dirinya. One of the experience, karena kan kita kuliah di UPH ya. Kalau kita mau makan siang kan kita jalan ke Supermall. Right? So, dari saat itu pun kan gue udah makin berhip hop. Jadi ya, as you know, ya, lu sendiri lihat gaya gue di kampus udah kayak apaan gitu. Cuman gini, saat itu kan social media wasn't like today. Yeah, exactly. I mean the best thing you can do if you go online, lu paling chatting Yahoo Messenger atau MIRC. You don't have Friendster aja belum ada waktu itu. Iya, belum. So what happened is like this. Sebelum ada social media, gue udah ketemu bentuk awalnya netizen. So dengan gaya hip hop gue lagi jalan nyebrang nih dari arah kampus ke Supermall. Begitu nyampe di deretan Benton Junction, you know where it is, right? Ya. Ada orang ngeliatin gue dari jauh, matanya udah nggak enak. Diliatin terus. Pas udah di sebelah gue, dia cuma ngetuk ke gue. Nggak pantes lo. Anjir, kenal kan? Dibilang, jadi somehow dia ngeliat gaya hip hop gue nggak pantes. Saat itu, yang gue sadar adalah gini, bener juga ya. I mean like, I have to be honest with myself. Kenapa gue harus gaya langsung full kayak begitu saat itu? Siapa gue gitu? Karena that was even before gue bikin CD album sendiri. Jadi pertanyaannya adalah gini. Waktu gue diomongin kayak gitu, gimana caranya biar pantas? So even before netizen mulai menyerang, gue udah ketemu ini calon-calon netizen nih. Gue nggak tahu itu orang kemana. Kalau gue ketemu itu orang, gue pengen salamin dia. Thank you, man. Lo bikin gue sadar. Jadi gini, gue tumbuh nge-rapnya itu nggak di sekitar komunitas comfort zone yang bisa kayak every time I do mereka tepuk tangan. Pas gue manggung ada teman-teman yang nyorakin. Nggak ada, I was all by myself. I had to prove myself. Right. Jadi pengalaman dibilang nggak pantas itu adalah gimana caranya biar pantas. It means I need to know how to make music. I need to know how to rap. Dan nggak lama setelah itu gue inget banget film 8 Mile-nya Eminem keluar. Oh iya. Then I realize, you know, kalau lu mau dianggap pantas jadi rapper, it's not just about writing lyrics and dress yang hype. You have to show your skills. Dan film Eminem itu inspiring banget buat gue. Dan sejak saat itu, any chance ada kompetisi rap battle, gue sikat semuanya. Gue nggak langsung menang di awal-awal.
Tapi makin ke belakang-belakang, I won every single of them. Exactly. And remember, gue sama lo dulu juga sempat ada di tim debate sekolah. Oh yeah, Tim man. debat That was bahasa Inggris. yeah. You know what? Kita kan satu tim What? sama Joey. Joey was here a couple of days ago. Oh yeah. Say Yeah. hi to him, please. Nggak Itu tuh lucu sekarang, banget. kemarin-kemarin. That's crazy. Kita You know, tuh that lucu was the banget. basis. That was the basis that Of helps rap, me. ya. Iya. Karena Bener. go ahead. You want to explain? No. Iya bener. Maksud gue even buat gue juga as a announcer, broadcaster gitu-gitu, hal itu juga perlu banget karena kita banyak improvisasi pakai bahasa Inggris juga. Terus gue pun, gue inget sih soalnya kita yang pertama kita kalah ya di nasional or Oh, iya. something gitu. Kita sempat kalah sekali. Gue nangis, Bo. Kayak, wah gitu. Gue kalah. Next nggak boleh. Dan bener akhirnya nextnya kita menang. Tapi pelajaran kalahnya itu emang bikin gue belajar, oke, yang menang waktu itu kayak gimana, like you said, yang menang waktu itu kayak gimana, kita harus bisa kayak gitu caranya gitu. Yeah. Anyway, tadi ada yang bilang, sorry. And to be a part of a debate team, sometimes Yeah, it's and to be- it's about understanding the premise of the topic. Ya, Jadi that's my basis to understand before somebody else rap battle sama gue. Lu mau ngomong panjang lebar, tapi I can find flaws in your I can find flaws dalam in your logic. If I can find flaws in their logic, selesai. iya. Because Udah most lebih of the gampang. time, iya, lebih gampang. Mindsetnya udah terbentuk sejak kita ada di tim debat. Kita udah biasa. Betul. You have to think fast. You have to work as a team. Dia ngomong apa kita catat. Jadi every single thing. Iya. Kalau premisnya aja dia udah salah, we don't even have to bikin namanya dulu rebuttal. Kita nggak usah Iya. bikin rebuttal. Kita serang premisnya aja dia udah kalah. Betul. Jadi dia mau balas udah ciut duluan karena kita udah serang premisnya udah salah. So Yes. basically sama. Jadi if I go into a rap battle, biasanya I focus on what my opponent are saying. Mhm. Dia mau ngomong soal misalnya gini, ada yang rap battle sama gue bilang bahwa lo nggak real, lo rapper apa-apa cuma ngomongin soal lo nggak punya skill. Biasanya yang kayak gitu-gitu ngomongin itu it didn't really come out of their experience of writing lyrics. Dan gue pelajari, kadangkala stylenya dia, apa yang dia bilang di awal sama yang dia bilang di akhir nggak sesuai. I don't Yeah. even need to say anything else. I just need to brought that up. Dia biasanya udah nggak bisa balas. Woo, yes. Tadi ada sempat yang bilang di sini katanya ini harus direkam terus dirilis di podcast. Oh pasti, memang gue akan selalu merilis ini semua di podcastnya Good Shot Indonesia, akan ada di websitenya Good Shot juga, akan ada di sini juga di Instagram IGTV ya, berarti masuknya di gue juga akan ada. Nanti linknya akan gue share ke Igor kalau ada yang mau re-listening to this thing. Nah, itulah yang gue suka dan gue sendiri pun akhirnya belajar banyak dari lo ya, not to give a shit about what people say, dan malahan justru lo ambil itu sebagai fuel gitu untuk oke, orang ngomong kayak gini tentang gue, berarti gimana supaya mereka jangan ngomong kayak begini lagi gitu ya kan, gimana caranya supaya I can be a better person instead of lo ngambil itu sebagai serangan. Terus habis itu lo langsung udah orang bilang gue nggak bisa deh, berarti langsung yang drop kayak gitu kan. Nah, satu lagi gue pengen nanya, antara lo bermusik sama lo film. Gue tahu musik is your ultimate passion gitu ya. But what about movies? Gimana kalau lo tentang itu? You know, I had the opportunity to be in a couple of movies. Ada beberapa yang, you know, movies always need to have this archetype characters. Jadi there's the hero, there's the damsel in distress, nah gue biasanya suka disangka tuh kayak I'm a funny guy, I'm actually a serious guy. Gue nggak bisa You are ngelawak. very serious. Asli. Gue nggak bisa ngelawak. Jadi in most movies kalau misalnya gue diajak main, biasanya gue jadi kayak you know the comic the comic guy gitu. Jadi yang lucu ya. But there's one movie yang gue memang awalnya karakternya jadi karakter yang lucu, tapi somehow di situ gue dapat kesempatan to explore the other side dari orang yang kayak gue, and that movie was 5 cm. I love that movie. That was one of the best experience karena just like my character, gue nggak selesai kuliah. I did not finish my college education.
Jadi Tapi, tapi aha. ya gue No. Kalau lo masih ada lanjut. jadi dari situ di film itu sebetulnya gue baru sadar the complexity of making a good movie karena kita tidak syuting di Jakarta dan di set, we actually pergi naik gunung. Ya. And then I get to spend a lot of times dengan sutradara, dengan DOP kamera, dengan kru, dengan orang lighting, dengan orang art, dengan orang sound. Because uh, gue akhirnya ngerti bahwa, oh ternyata sekompleks itu bikin film. Jadi selama kita syuting di gunung tuh 5 cm, gue hidup sama mereka. Kita kayak punya desa kecil di bukit, di gunung itu. And then like, gue kenalan sama orang-orang film di situ, crew. I'm not just talking about directors Yeah. and producer. No, I get to True. meet the crew and I get to understand how they work. So dari situ gue mulai sadar bahwa kalau gue sebagai seorang rapper, I started wanted to rap karena gue mau storytelling. The ultimate art of storytelling is in movies. Yes. Why? Because dari semua sisi art itu kepake. Kayak misalnya visual, you know, lo melukis dengan cahaya, drama, you know, like acting. That's the drama part. And then lo writing juga, that's also art. It's like poetry. Yes. Dan nggak bisa lupa juga music. Without music, film tuh kayak nggak berasa. Jadi menurut gue, film is the ultimate art expression di mana semua bidang art itu digabung jadi satu, and it's challenging. Lo masih mau kan main film lagi tentunya ya, kalau dapet karakter yang emang sesuai apa yang lo inginkan. So dari setelah 5 cm itu kan gue ada tawaran main film-film lain lagi. Di satu kesempatan gue main film horor, judulnya Molklander. So waktu udah selesai syuting, somehow the guy that was supposed to be in charge of the film scoring is unavailable. So the executive producer asked me, Gor, lo kan ngerjain musik, lo bisa scoring film nggak? I had no idea what to do. So I told the guy, like, send me a scene, a short scene, and then I just feel like challenging myself. Send me a short scene, satu scene, and then gue isi musik. Dan gue kirim balik lagi biar dia denger. Oke, dia kirim sepotong. Nah, gue kan sebetulnya main musik paling gejreng-gejreng gitar doang. I don't understand composing, apalagi yang classical gitu. So what I did is I mix bukan pakai program buat composing musik, pakai program video editing, tapi gue tempel musik-musik dari film horror yang lain, and I send it back to the guy, and then he asked like, budget lo berapa untuk scoring film ini? Now, gue kan sendiri. You know who I call? Alden. Yes, he's right here right now. Alden nih sekarang sama gue. From that movie until now, we've been working in so many movies tanpa orang tahu. Yes, soalnya Alden itu emang bahkan nyokap gue aja manggil Alden kalau mau ngedit videonya dia. jadi basically gue sama Alden sampai sekarang banyak ngerjain proyek untuk film. Either it's scoring, ngerjain music trailer buat film, ngerjain soundtrack. And just a little bit of heads up, I am currently developing my own hip-hop movie. Amazing, yes. You know what guys, untuk yang yang mau tahu, kemarin kan minggu lalu pas gue ngobrol sama Denis Adiswara, gue ngomongin juga nih tentang komponen-komponen pekerjaan apa aja yang bisa dibikin dalam industri perfilman kan. Nggak cuman aktor atau aktris doang yang bisa ada di sini. Ada director, ada asisten director, lighting, sound, sampai musik, sampai makeup artist dan sebagainya ada di sini. Dan termasuk salah satunya adalah scoring. So if you're a musician, lo juga bisa gitu ya mendalami karir ini because the opportunity is huge untuk bisa seperti itu. True. Ya kan? Nah, oke, sekarang masuk sedikit ke area hidup lo yang lain, which is being a dad. Karena gue tahu banget lo dari zaman kuliah pacaran cuma 2 kali kalau gue nggak salah ya. You know the first one before my wife. You know exactly the person. It wasn't even that long, cuma 2 minggu pacaran. Itu lucu banget dan itu teman seben gue dulu. Terus habis itu lo sama Tesi.
Yeah. Nggak lama setelah itu you guys got married and it was so young. You were like what, 20 berapa? Dua berapa? That was 2005. Kita pacaran dari tahun 2001 kita masuk kan? 2001 atau 2002, iya. Jadi berarti umurnya sekitar kalau 2005, 21, 22 gitu kan? Berarti it's so young. Yang gue pengen tahu memaintain keluarga. Lo adalah seorang bapak, Tessy, lo punya anak-anak juga. Di tengah gue sering banget denger orang bermasalah di dalam keluarganya mereka gitu. Gue pengen tahu caranya lo gimana untuk memaintain the commitment and everything in the family, so that gue ngelihat emang keluarga lo loving banget soalnya. Ya kita juga, we're not perfect, like we have fights. Cuman yeah, of course. one thing that people need to know adalah dalam nggak usah nyampe keluarga aja. Go back to the relationship. Bahkan dari zaman lu pacaran pun, atau lu berusaha bangun relationship with anybody, gue cuma bisa share dari sudut pandang cowok. Right? Man, you gotta make a decision. Karena kalau lu cuman ngetes doang sama cewek, eventually lu cuman akan banyak ngerasain nggak enaknya doang. Imagine if you're, let me see what I have to do this. Let's see. What? Imagine your love is like this, right? Okay. This sticks. You can stick this to many things. Imagine this is a relationship. Then lu tempel di sini. You have this relationship. This tape and this Wu-Tang wood. Nggak cocok. Terus lu cabut. And then you move to this book. It's a marketing book. Lu tempel lagi. Aduh, nggak cocok nih males gue ganti lagi. And then you move to this Bible. Lu tempel lagi. Wah, nggak cocok. Cabut lagi. Lu move lagi to this tempat pensil. Nggak enak, nggak seru. Gue pengen yang fresh. Cabut lagi. You know what happens? You lost the adhesive power. It will be so hard untuk lo menemukan orang yang tepat. Karena basically lo tempel sana, lo tempel sini. Bukannya lo nggak boleh punya experience. Cuman kalau misalnya tiap kali lo lepas dan hati lo tertinggal sedikit sama seseorang, lama-lama ini susah lengket. Lama-lama ini akan susah lengket. So good, gokil. Terus? What I decided adalah, I know who I am. Gue sadar dari SMP, gue nggak punya banyak kualitas. Maksudnya gini, I'm a short dude. I don't grow taller, I grow to the sides. Jadi dari gue SMP, gue sadar banget, kalau misalnya gue naksir sama seseorang, gue nggak bisa, I have not so many things to offer. Apalagi gue sebagai seorang yang pendiam. Jadi gue udah mikir, suatu saat, kalau misalnya gue jadian sama seseorang, gue akan serius. Oke. Dan waktu gue pertama kali jadian sama pacar, kan gue pacaran cuma 2 kali kan. Iya. Pacar yang pertama rapper juga. Cuman ya kita memang sebetulnya nggak ngerti juga pacaran itu ngapain. Cuman ketemu waktu itu lagi mau ujian 2 minggu, and then dia sendiri yang bilang kayaknya kita nggak cocok. Gue juga nggak bete karena gue nggak ngerti. Yeah. But when I met my future wife, Tessy, gue ngerasa bahwa like somehow I want to support her my whole life. I feel like, you know, no matter what happens, I want to decide untuk orang ini. Dan keputusan itu yang gue ambil dari dulu sampai sekarang. Mau ada masalah apapun yang terjadi, I decided that I want to build her. And it's not just about me. I need to understand dia mau apa dalam hidupnya dia. So, that's amazing. It's a decision. It's a decision. Most men, gue gak bilang semua men sih. Cuman jujur aja, kalau lu berasa kegantengan, you feel like you have an option. But trust me, as you get older, it's gonna be harder for you to choose. Lu bisa jadian sama seseorang yang gak bener-bener kelihatan kayak complete semua di awal, but you can build together supaya eventually you complete each other belakangan. Right, iya. Yeah. Dan kalau dari lo ke anak-anak lo nih, Gorian, because I think you're one of the wisest friends that I have.
Um, I do think so. Bangkanya bener tadi pas lo bilang orang tuh mikir gue lucu. No, you're not. You're very serious. No, I'm too Dan serious. Sometimes my wife complains like, lu serius banget sih, tapi that's who I am. iya kan. Itu gue mau Iya. say hi ke Syafira yang dia bilang betul banget gimana nih share. Iya bener. Nah yang gue pengen tahu ke, ke anak-anak lo nih ya, Gor ya, ke Yeah. anak-anak lo. What's the first thing that you tell them supaya itu nyangkut selalu di otaknya mereka to their subconscious and forever and ever gitu. Yang lo bekalin ke mereka tuh how to face this world. Apa yang lo kasih, jangan apa yang lo kasih ke mereka, how to save, apa namanya tadi, how to live a life in this world gitu, how to get by dalam hidup lah. Jujur, gue yakin, gue punya anak udah 3 nih. Cowok, Aaron 13 tahun, Aneska tahun ini 10 tahun, dan Ariana baru 2 tahun. I don't think I have satu formula khusus yang gue bilang bahwa ini akan gue bilang, karena setiap anak tuh beda. Setiap anak itu beda. Tapi satu hal yang gue tangkep, sometimes it's not about parents ngasih tahu anak lo harus ngapain. Kids live by example. Parents lead by example. So the best thing yang gue bisa masukin soal value, misalnya, to respect women. Bukan ngomong sama Aaron bahwa you have to respect women. It's as simple as me respecting my wife. Ya. That's one. Selanjutnya, gue sadar sekarang kenapa banyak anak-anak malas sama orang tua. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua ngerasa bahwa hidupnya dia lebih penting dibanding rasa ingin tahu anaknya. You understand? Sometimes parents get tired kalau anaknya nanya, "Pak, ini kenapa sih? Pak, itu kenapa sih?" I realize dari awal waktu anak gue nanya-nanya, terutama yang paling gede, si Aaron. If I just have a little bit of energy, di mana gue bisa coba sebisa mungkin jawab pertanyaannya dia. Nggak harus mendetail. Tapi I try my best not to treat him bahwa dia just seorang anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Sometimes orang tua itu udah langsung ngelimitin mindset anaknya, bahwa lu anak-anak, lu nggak tahu apa-apa. Nah, karena gue terbiasa untuk nggak nganggap Aaron cuma seorang anak kecil aja, he's gonna be a man eventually. Sekarang Aaron udah tahu dia mau kuliah apa, kelas 2 SMP. He knows his interest is in what, and every day just bukan karena bapak yang bangga sama anaknya. He keep amazed me, I still get amazed dari jalan pikirnya dia. Like he knows what he wants to do in life. Walaupun itu semua masih gambaran rough, tapi dia punya critical thinking yang menurut gue aja kalah. Seumur dia gue masih, kelas 2 SMP. Itu kita ketemu. Itu baru kita. I was the crazy freak aja gitu, anak kecil yang nggak tahu maunya jadi apa. Tapi dia lebih advance daripada gue. You can talk international politics with him. You can talk about social awareness issue with him. You can talk in English. He can learn so many languages all by himself. Dan gue nggak bilang anak gue kayak jenis kayak gimana, enggak. It's just that somehow he picks up from his dad bahwa in terms of learning, there is nothing you cannot learn. Yeah. Kadang-kala orang tua tuh sangat fokus sama kehidupannya mereka, bahwa kerjaan orang tua, kesibukan seorang ibu itu lebih penting daripada rasa ingin tahu anak. Kalau kita nggak biasain anak dari kecil untuk dibuka pemikirannya bahwa, your opinion matters. Oh my God, that's so good. Yes. But at the same time, we cannot let them just be our friends. We have to be their parent. Betul. Kita harus jadi orang juga. tua. So, kalau anak gue juga si Aaron, karena dia ngerasa dia lebih pintar, like, stop that, I am your dad, I respect you, you should respect me back. Do not talk to me like that. Gue harus ngomong kayak begitu juga. Akhirnya baru dia nyadar. So, that's really, really good. Gue juga soalnya beberapa kali ada lah yang ngelihat kasus-kasus di mana kayak, ya teman-teman gue sendiri lah gitu. Misalnya kayak ke anaknya jadi kayak temen gitu. Tapi malahan jadi kayak boundariesnya malah jadi suka kelewat. Dan akhirnya malahan jadi
kurang baik gitulah hasilnya gitu. Dan gue juga punya teman-teman yang mana mereka nempatin diri, hey, I can you know like be a friend with my kids, but cara gue memposisikan diri adalah tetap sebagai gue orang tuanya gitu. And I think that's what you're doing gitu. Dan so far kan anak-anak lo emang aduh cerdas-cerdas banget gitu ya. And I'm so happy for you and Tessie having 3 beautiful kids. Congratulations, dude. Makanya itu Thank tadi you. gue bilang kayak I want apa ya lo untuk nge-share itu juga supaya lebih banyak orang juga bisa apa namanya mungkin mencoba untuk menerapkan kayak gitu gitu. Because your Ya. community is pretty big loh. Lo apa followers lo tuh termasuk yang militan semua gitu kan. Nah, how do you build that community, Gor, awalnya? Apakah dulu dari yang hip hop Indo terus lo mulai apa namanya? Dari komunitas-komunitas yang online dulu gitu apa gimana sih? When you say community maksudnya gimana? Gue bingung. Karena you mean like Your apa? your Orang yang your fans followers. ya. I Tapi don't yang have fan base. lumayan Okay. ini kan. Okay. So basically, gue dari dulu nggak pernah bikin fan base. I hated the idea of that people need to rally behind my name. I Yeah. really hate that idea. I don't, maksudnya, no offense buat orang-orang yang jadi public figure atau Rally seorang behind your penyanyi, name. yang Oh, bikin gue kira, fan iya, iya. base. Misalnya Psychoji bikin Psychojiers, something like Yeah. buat gue, why would you do that? I just make music, and if my music is meaningful for you, use it. But you don't have to rally behind my name. You need to Yeah. find your own story. Jadi, untuk semua orang yang follow gue juga pun berkarya tuh nggak pernah nyuruh orang kayak, hey, subscribe, follow back. Because it's not important. Yeah. I believe kalau misalnya I have something good in my music, you can just follow me. If you don't want to, you can leave. Dan Yeah. bahkan sama beberapa orang yang komentar dan bilang mereka, bang gue suka banget lagu lo. Thank you. Tapi gue biasa aja karena menurut gue, you can do it too. Yeah. The culture of fan base yang terlalu berlebihan menurut gue adalah lu jadi mendewakan seorang figur. I am just a man. I got so many flaws. Do not rally behind my name. And I think that's why actually people rallies behind your name because you don't care about it so much. Karena kan orang-orang lain apalagi di zaman social media kayak sekarang ini ya di mana orang pada beli followers, beli likes, beli comment, whatever gitu. Kayak maksud gue justru pada saat lo kayak begitu gue rasa malahan jadi trying too hard kan. Tapi pada saat you don't really care about it, you're just doing your passion, apa yang lo suka, apa yang lo cinta, and you put it out there. Orang bisa ngerasain, you know, the energy of your art, dan pada akhirnya mereka otomatis aja drawn to you and your arts, your music, your movies. What I can say untuk semua teman-teman yang mau berkarya, you gotta stop trying to find approval dari orang. Oh my God, yes, thank you so much. That's so good. You gotta find approval dari diri lo sendiri. You're not competing with anybody. You're competing with yourself. Yes. If you are excellent, excellence cannot be hidden. People will find excellence. People will see who you are, and then kalau misalnya mereka benar-benar ngerasa bahwa you have what it takes, lo worth it untuk di follow, lo worth it untuk di support. Trust me, lo nggak akan pernah kehilangan kerjaan, lo nggak akan pernah kehilangan value, dan lo nggak perlu ngerasa harus yang rame itu lagi bikin begini. Atau kayak kata teman-teman gue, yang rame itu bikin giveaway. Nothing against teman-teman yang bikin giveaway. Cuman kan ada juga yang menggunakan template giveaway untuk mempercepat algorithm and analytics di social media. Yeah. So focus on making yourself better. Eventually people will follow you. Yeah. True. That's true. You cannot hide excellence. If you are excellent, people will find out about you. Dan sometimes yang paling penting bukan orang-orang yang cuma sekedar follow lo di social media yang penting. It's not about the amount of people who's following you. It's about who that actually matters that needs to understand who you are. Yeah. Yes. So if you're good enough, bisa aja Markom sebuah company yang punya produk, see that this guy has value, I want to work with him. Yeah. And that actually, you know, can give you more income dibanding cuma ngegedein followers di social media.
Because if Yes. those are fake followers, the algorithm is gonna be fake. Ya, dan You sekarang know? juga udah banyak banget app yang udah bisa tahu kok kalau misalnya orang beli followers, beli engagement, apa segala macam. And Yeah. which is why itu tadi gue emang pengen nanya itu ya soal don't seek approval dari orang lain gitu ya, tapi approvalnya dari diri sendiri. Karena to be very honest with you, itu kayaknya permasalahan terbesar pada umat manusia gitu ya, pada saat lo mencari approval dari orang lain, either itu dari orang lain dengan cara how many likes do I have, atau lo seeking approval dari orang bilang apa tentang gue gitu kan, itu semua kan seeking approval dari orang lain, yang mana lo berarti belum percaya diri kalau you are actually good enough, nggak perlu kayak begitu-begitu gitu ke orang lain. Nah, lo prosesnya gimana sampai lo menyadari bahwa you do not need approval dari orang lain, tapi lo cuma perlu ngasih itu dari diri sendiri? Ya itu tadi yang bilang nggak pantas lo itu dari awal. Oh itu. I realize begitu dia jalan, gue kan nggak bisa ngejar dia, gue nggak inget nih orang siapa. Iya. Gue nggak bisa nanya, so I cannot ask for his approval. I need to find how I approve myself. Oh my Dan God. it's not about, jadi so the process of me thinking like this, it started way before social media terjadi gitu. Iya. Everything yang ada di social media ini is designed for you to stick around. I mean like kita sekarang ada live di Instagram. Dengan segala kemudahannya kita bisa live kayak begini. It is designed supaya we stay there and keep looking at Instagram, which is okay. Tapi kalau misalnya lo fokusnya, your dopamine, perasaan senang lo itu ada waktu orang like, waktu orang komen doang, you're actually missing out in life because life happens di luar social media. True. Jadi dan gue kadang-kadang I have to use my time. Gimana caranya gue berusaha untuk ngebalas semua orang. Apalagi kalau yang cuma sekedar trolling. Kalau trolling yang nggak penting, gue balas aja cepet karena biasanya mereka udah nggak bisa ngebalas. Tapi kalau yang gue lihat kayak ini orang sebenarnya penasaran soal sesuatu, gue balas pelan-pelan, gue begitu ada waktu gue buka lagi, dia balas ini, gue balas baik. Tapi the point untuk gue ngebalas sebetulnya bukan buat ngejatuhin orang. I just want him to think about his own opinion. Yeah. So hopefully gue udah berhasil mengubah some trolls menjadi real human being. Dan some of them stick around in my social media dan akhirnya jadi komentarnya lebih positif dari sebelumnya. Jadi lebih respecting ke lo gitu ya. Iya, gue suka baca kok lo kalau misalnya your clapbacks itu classy gitu, karena sebenarnya lo menjelaskan sesuatu, bukan kayak ngatain orang or anything atau ngejatohin orang atau apa. Which reminds me of lo sama Jering ada apa sih? Kok gue baca di sosmed juga, but I don't know like what's going on. Emang tadinya ada apaan sih? Sebetulnya nggak ada apa-apa. Kan kenapa orang-orang pada banyak yang nanya ke lo gitu? Karena netizen rata-rata suka datang pada kesimpulan sendiri. Oke, so to start with, ada apaan di depannya sampai netizen ada kesimpulan kayak gitu maksudnya? Cuman sampai di taraf begini, kita janjian live untuk ngobrol. Oke. Terus nggak jadi karena dia bilang Instagramnya dia di blok sekitar 2 minggu sampai bisa live. Terus dia janjian di tanggal tertentu kan. Gue tunggu tuh, kagak muncul dia. Tiba-tiba dia WA gue, dia bilang, sorry gue salah, ternyata hari ini hari apa, dia jadi lupa hari. Dia akhirnya lupa hari. Ya udah gue tungguin aja, maksudnya kan gue juga nggak dalam konteks ngejelekin dia. People think that I had a problem with him. Jadi gue tungguin aja. Gitu. Iya. Nah begitu kita berhasil live pun, walaupun gambarnya patah-patah, but we actually come up with the conclusion. Dan orang biasanya nggak suka ngeliat lagi di feednya. Ada di feednya Jering, ada di feednya gue juga kok. You can see hasil dari omongan kita berdua. Right. Dimana kita nggak benar-benar truly sepaham, tapi we understand each other. Which is fine. Kayak kita kan Which bisa hidup side by side, nggak harus selalu setuju. Cuman masalahnya kalau lu ada di dalam dunia social media, semua orang itu pengen, absolute opinion. Kayak, kalau begini, lu harus begini biar lu kelihatannya
rebel. Pokoknya lu solusi dari segala macam problem di COVID ini adalah lu harus memberontak. I don't need to Ya, 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 rebel. I can ya, survive. ya. Apa ya? I find out my way untuk menghadapi COVID ini gitu. Dan just to be honest, sebagai musisi, genre hip hop itu paling segmented dari dulu. Ya, banget. So kalau misalnya ada yang bilang, wah lu nggak fight, ngapain? Apa yang mau gue fight? Because I know how to survive tanpa complaining. Oh my God, I that is cannot so good. I cannot help everybody. Gue ngerti rakyat kecil juga kesusahan. Tapi trust me, I've seen so many rakyat kecil di neighborhood gue sendiri yang berusaha untuk survive. Asal lu nggak punya ego kegedean aja. Teman gue dancer nggak bisa ada job, akhirnya dia buka warung roti. Ada yang akhirnya jadi driver ojol. COVID is the time for you to assess your life. Apa yang penting, apa yang enggak. And kalau lo terlalu arrogant untuk menghadapi situasinya dan lo fokus dinyalain orang doang, gue tahu pemerintah nggak sempurna, gue tahu. Ya. Tapi daripada gue buang-buang energi gue cuma untuk nyalain pemerintah, I know their disappointment, but my disappointment towards the government nggak perlu gue ekspresin all the time. Why? Because I have to go back thinking gimana caranya gue ngasih untuk keluarga gue. I have to find ways supaya teman-teman gue bisa manggung. Nah, Yeah, di tengah COVID ini justru I find ways bahwa I can make live streaming concert, dibayar sama sponsor, and I can do it all from my house. Yeah. People need to adapt, bukan ngeluh. Tapi Betul. I understand, it is hard kalau misalnya lo udah lama ngerasa comfort zone lo, nyari duit begini, and then COVID happens. My hearts go out untuk mereka yang kesusahan, yang kerjaannya jadi susah, guru-guru, tenaga medis. But I cannot change everything. What I can change is my own situation. Find ways. COVID helps us to filter ourselves. Gimana caranya menghadapi realita ini? You can come out dari sini sebagai orang yang ngeluh, or you can come out as a winner. It's your own choice. Oh, I love this talk. I'm so happy to hear that. I'm with you 100% di sini karena gua pun juga ya mengalami itu ya. Ada lah di awal-awal gua I got a little bit worried gimana nanti ini mesti ke depan lalalalat, but then you adapt like you said gitu ya. Udah gue mulai mikir gue mesti ngapain, I'm gonna try and create my own media, terus gue mau coba jual ini itu apalah segala macam gitu. I mean everybody is bukan doing it, but everybody is facing the same thing gitu kan. Mau lo tajir kayak apa, sampai lo sekecil apapun. Ya, yang jadi masalah adalah kita udah terbiasa sama comfort zone kita yang nyaman kayak begitu. Tapi begitu lo dihadapi dengan challenge, if you focus on complaining, you will lose the opportunity to find opportunities. There is opportunities di tengah ini semua. Dan gue nggak ngomong opportunities, big medical pharmacy company atau orang-orang yang mau bikin vaksin. No, I'm talking about us musicians on a smaller scale. If you're willing to learn technology, lo nggak akan ada putusnya berkarya di tengah COVID. And I found out the way. Sebagai rapper yang ngerjain musik hip hop yang segmennya sangat kecil, I found my way. Yes. And karena gini juga kali ya, apa yang kita fokusin, energi kita tuh kan ke situ semua jatuhnya atau keluarnya gitu. Pada saat kita fokusnya tentang hal-hal negatif, melulu yang kayak gue nggak suka ini, gue komplainin itu apa, serang. Pada akhirnya kita kehabisan energi karena semua fokus udah ditaruh ke situ. And you cannot even think anymore untuk hal-hal yang memang harus dipikirin beneran nih, gimana how to survive, gimana caranya bersyukur. And you know what happens kalau lu ke berita, lu stres. Yang bahasanya orang adalah mainstream media bikin kita semua very afraid bahwa COVID, masalah ekonomi terjadi. Lu stres. Lu lihatnya itu dulu. And then you go back to social media dan lihat orang-orang komplain, nakut-nakutin bahwa ada sosok yang lebih besar daripada COVID yang berusaha ambil keuntungan dari masalah ini. Ya lu makin pusing lah. Karena lu pikir segala sesuatu terjadi karena ada orang yang mau ngerusak hidup lu. You need to be able to zoom in
and zoom out. 5 cm ya. Iya. When you zoom in, lu fokus on 5 cm di depan lo, you see the real issue that you need to do. Yes. Kalau lu zoom out semua hidup lo, lu akan stres lihat masalah di sini, masalah di situ, masalah di sana. It's as simple, gue nggak bilang it's as simple, tapi it's as easy as try to look at your surroundings. Gue nggak bisa bantu semua orang. I don't have enough money untuk bantu semua orang yang kesusahan. But I can focus on teman-teman gue, keluarga gue, orang-orang yang mengalami kesulitan. And if I just focus on that, I will find meaning untuk gue juga semangat berkarya. Nah masalahnya kan kita, most people, lu nggak pengen nurunin standar hidup lo. Karena masalah, lu masih pengen hura-hura kayak sebelum ada COVID. Yes. If you can just adapt, you might be spending less money. Setelah ini, lu akan jadi orang yang hemat dan pintar menabung. True, indeed, that's so true. Dan benar gue pun ya, kenapa gue akhirnya bikin si Good Shot Media ini, Good Shot Indonesia. Kalau misalnya mau lihat websitenya www.thegoodshotid.com atau Instagramnya kita @goodshot.id. Itu basically gue mengcompile semua good news from all over the world, terus positive entertainment, terus good talks kayak gini yang sering gue bikin. Sebenarnya gue bukannya kayak gini mau sotoy gitu ya gue ya, maksudnya kayak gue yang paling tahu soal kehidupan, justru karena itu gue ngajakin orang-orang untuk ngobrol. Tapi orang-orang yang emang gue lihat lo bisa memberikan influence yang beneran influence yang baik, bukan cuma sekedar influencer doang yang foto-foto di depan brand gitu, tapi kayak like a real influence di mana orang pada saat denger lo, cerita lo, mereka bisa pahamin, terus mereka bisa pegang kayak okay, I'm gonna change something in my life gitu. Gue akan do it for the better and do it to better their own selves gitu. That's my mission and I really hope semua yang ada di sini ngedapetin itu sih. Ada Cobain by the way. Wow, ada Cobain. Hai. Ingat kan lo Cobain, Finita Hussein? Nggak ketemu ya? Ketemu kan di PSKD dulu. Ada Abang Agan juga. Gua kelas 2, mereka kelas 3. Agan nih, ada Agan nih. Iya. Agan sih tahu kan, Agan kan suka ngedit. Dan ada Agan kan. Ada Agan, ada gue, ada Agan. Ini Agan juga termasuk kayaknya gue harus ngobrol sama dia juga sih. Ini juga orang yang you should talk to him karena buat semua yang nggak tahu, Alden ini udah 2 kali masuk penjara. And he knows what it feels like to go down, sempat keluar and then go down even further. Now setelah dia keluar dari penjara 2 kali, he works with me and we never look back. Alden, kita akan set up our own talk ya. Woi, Cheryl ntar bikin sesi lagi sama lo. Dia lagi main CS, makanya dia kagak denger. Kita habis kerjain sesi lagu, gue begini, dia pakai headphone, jadi dia nggak denger lagi main CS tuh mana tuh deh. Tuh. Dia lagi fokus main game. Ya ampun, fokus banget main game. Oke, ini kita tinggal 1 menit 52 detik lagi. If you want to wrap up like the whole thing that we've said during this live, apa yang pengen lo sampein buat yang denger sekarang, Bor? You know, life is a process. Gue pernah bilang ini, sebenarnya ini gue dapat dari, gue lupa namanya siapa, it's a good quote. Life does not happen to you, life happens for you. For you. Yes. And, satu lagi quote yang gue sering pakai karena it rhymes. Cacian itu latihan, pujian itu ujian. Kalau lo dicaci, lo lagi dilatih. Kalau lo dipuji, lo lagi diuji. Amazing. Jadi intinya don't give up hope. Mau seberapapun kondisinya sekarang, ada Alden yang udah pernah 2 kali masuk penjara, keluar dan look at him now gitu kan. Ada lo yang pernah kalah berkali-kali, gue pun berkali-kali pernah kalah dan udah gue sering post juga ceritanya gitu. I went through anxieties and blah blah blah, but then I'm here now and doing something and trying to change lives. So hopefully semua yang ada di sini mendapatkan sesuatu. Kita bakalan good talk lagi besok barengan sama Caroline Surahmat dan kita akan ngomongin tentang perempuan, entrepreneur dan dia waktu itu berpindah untuk pakai hijab dan pilihan hidup gitu-gitu deh. Pokoknya kita akan ngobrol lebih panjang lagi besok. Igor, thank you so much. Thank you so much, Rio. Bye. Bye.